Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini pembahasan kita tentang menelusuri nilai-nilai dalam karya sastra. Ada 5 pembahasan di sini. Kita akan bahas tentang definisi, ciri-ciri dan jenis-jenis hikayat, nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat, pengungkapan kembali isi hikayat, perbandingan nilai-nilai dan kebahasan hikayat dan cerpen, serta penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Yang pertama kita bahas tentang definisi, ciri-ciri, dan jenis hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau untuk meramaikan pesta. Ciri-ciri hikayat. Hikayat itu biasanya bersifat anonim, istana sentris, statis, komunal, menggunakan bahasa klise, tradisional, didaktis, menceritakan kisah universal manusia, terdapat kemustahilan di dalam ceritanya, dan menceritakan kesaktian seorang tokoh di dalamnya. Jenis-jenis hikayat bisa kita lihat sebagai berikut. Hikayat bisa dibedakan berdasarkan fase historis dan berdasarkan isi. Hikayat berdasarkan fase historis bisa dibedakan menjadi 3, yaitu hikayat berunsur Hindu. Contohnya hikayat Pandawa V dan hikayat Sri Rama. Hikayat berunsur Hindu Islam, contohnya hikayat Jaya Lengkara, hikayat Si Miskin, dan hikayat Indraputra. Yang ketiga, hikayat berunsur Islam. Contohnya hikayat 1001 Malam dan hikayat Qomar al-Zaman. Sedangkan berdasarkan isinya, hikayat pun sama dibedakan menjadi 3. Yang A, jenis rekaan. Contohnya hikayat Malim Dewa. Yang B, hikayat yang isinya jenis sejarah. Contohnya hikayat Hang Tuah, hikayat Patani, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Yang C, hikayat yang isinya jenis biografi. Contohnya hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Pembahasan yang kedua ini tentang nilai-nilai dan isi hikayat. Kita lihat di sini ada nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dan isi yang terkandung dalam hikayat. Nilai yang terkandung dalam hikayat bisa kita lihat di sini ada nilai religi, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan nilai edukasi.
Isi hikayat dapat diketahui dari unsur pembangun hikayat. Unsur pembangun hikayat terdiri atas dua unsur, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik diantaranya ada tema, amanat, alur atau plot, latar atau setting, tokoh dan penokohan, serta sudut pandang. Sedangkan unsur intrinsik ada adat istiadat, silsilah atau garis keturunan, latar belakang sosial budaya, religi atau agama. Yang C, pengungkapan kembali isi hikayat. Ringkasan isi hikayat dan penyampaian isi hikayat. Ringkasan hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Jadi, tadi kita itu sangat penting untuk mengetahui unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah hikayat. Nah, kemudian kita baru dapat menyusun sinopsisnya atau ringkasan hikayat. Sinopsis atau ringkasan hikayat dapat disusun dengan langkah-langkah berikut. A. Membaca keseluruhan hikayat dengan seksama. B. Mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan-gagasan pentingnya. Yang C. Tahap yang ketiga, kemudian menuliskan ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama yang dicatat pada langkah yang kedua. Jangan lupa gunakanlah kalimat yang padat, efektif, dan menarik untuk merangkai jalan cerita menjadi sebuah karangan singkat yang menggambarkan karangan asli. Yang D, dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya saja. Yang E, sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat. Nah, ketika kita sudah mengetahui pokok-pokok dan nilai-nilai penting dalam hikayat, kemudian membuat kembali atau menyusun kembali ringkasan, kemudian ada langkah-langkah untuk menyampaikan isi hikayat. Yang pertama, membaca hikayat dengan seksama. Yang kedua, memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut. Yang ketiga, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Dan yang terakhir, yang keempat, mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana agar ceritanya mampu dipahami orang lain. Di sini ada perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Karakteristik kebahasan dalam hikayat, kemudian perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Ada penggunaan majas dan penggunaan kata-kata arkais. Dalam cerpen itu biasanya banyak menggunakan majas-majas. Ada majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, dan majas pertentangan. Sedangkan gaya bahasa dalam hikayat biasanya menggunakan ungkapan arkais, berhubungan dengan masa lalu, berciri kuno dan tua. Seperti contoh katanya syahdan, hatta, al-kisah, dan sebermula. Di sini kita bisa lihat perbedaan unsur hikayat
dan cerpen dilihat dari unsur pembangunnya, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jika dilihat dari tema, hikayat itu tema-temanya hampir sama, sedangkan cerpen temanya lebih bervariasi dan banyak pilihannya. Dari latar tempat hikayat itu sangat menonjol, yaitu istana sentris atau istana dengan lingkungannya. Sedangkan cerpen latarnya itu lebih bervariasi, baik tempat, waktu maupun suasana. Jika dilihat dari tokoh atau penokohan, hikayat itu tokohnya terbatas raja-raja, ratu, permasyuri, atau rakyat jelata yang digambarkan hidup di lingkungan istana atau kerajaan. Penokohan dalam hikayat bersifat mutlak. Sedangkan dari cerpen, tokoh yang diciptakan tidak terbatas. Penokohan dalam teks cerpen lebih realistis. Jika dilihat dari alur, hikayat itu alurnya yang digunakan biasanya alur maju. Sedangkan dari cerpen, alurnya itu alur maju, mundur, dan campuran. Itu sangat mungkin digunakan dalam cerpen. Dari sisi sudut pandang, hikayat biasanya sudut pandang yang digunakan itu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sedangkan cerpen, sudut pandang yang biasa digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama, dan campuran. Jika dilihat dari gaya bahasa yang digunakan dalam hikayat itu bersifat statis. Sedangkan gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen lebih dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Amanat hikayat biasanya ditulis secara eksplisit, sedangkan cerpen amanatnya tidak selalu ditulis secara eksplisit, bahkan cenderung implisit. Dilihat unsur ekstrinsiknya, biografi hikayat itu pengarangnya itu tidak disebutkan atau anonim. Sedangkan cerpen nama pengarangnya itu ditampilkan atau disebutkan. Dan terakhir, nilai-nilai dalam hikayat ini yang menonjolnya itu nilai agama dan pendidikan. Sedangkan cerpen nilai-nilainya itu lebih beragam. Ada nilai sosial, budaya, agama, dan pendidikan. Pembahasan yang terakhir ini tentang penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Langkah-langkah penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen. Yang pertama, kita dapat meringkas atau membuat sinopsis sebuah dari penggalan hikayat. Yang kedua, mendaftar konflik-konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat tersebut. Kemudian, memilih konflik yang menarik atau mengesankan berdasarkan data konflik yang sudah dirumuskan. Dan yang keempat, mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi sebuah cerita pendek. Setelah cerita pendek yang disadur dari hikayat itu tersusun, kemudian baru kita dapat menyampaikan hikayat itu dalam bentuk cerpen seutuhnya. Dan jangan lupa, ketika kita akan mempresentasikan hikayat kita yang telah disusun, ada aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyampaikan hikayat, yaitu keruntutan cerita harus sesuai dengan hikayat yang sesungguhnya, kemudian suara, lafal, dan intonasi itu harus sesuai. Jangan lupa juga gestur dan mimik itu harus sesuai dengan isi cerita yang telah kita susun.
Ya, demikianlah pembelajaran tentang hikayat dan hikayat yang dirubah menjadi sebuah cerpen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.